Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, alhamdulillah gitu ya, tadi malam timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Oman dan kita naik ke peringkat 118 kalau nggak salah, jadi naik 4 peringkat, alhamdulillah. Jadi ya satu kali lagi matchday, FIFA matchday menghadapi timnas Mozambik di tanggal 9 Juni mendatang, hari Selasa gitu ya kan, 4 hari gitu ya jedanya. Jadi ya insya Allah lah kita juga mendapatkan hasil yang maksimal lagi gitu ya nantinya. Nah ini teman-teman, kemarin juga kita sudah menyaksikan pengundian babak grup di Shopee Cup. Nah, kalau melihat tim-tim yang ada di Shopee Cup ini, kemungkinan besar Persib Bandung akan kembali berjumpa dengan tim-tim yang ada di Shopee Cup ini di ACL 2 juga, teman-teman. Karena kan untuk tim di Shopee ini kurang lebih ya juara-juara yang memang diambil gitu ya. Dan memang akan bermain lagi di ACL 2. Jadi untuk Persib Bandung kita harapkan Coach Igor Tolik sudah harus mulai pekerjaannya gitu ya dari mulai sekarang. Bahkan ya mungkin dari kemarin juga sudah memulai. Cuma sekarang setelah melihat proyeksi daripada minimal dari mini turnamen yang diadakan oleh Shopee Cup ini, ya Persib Bandung akan ketemu tim-tim kuat nih, tim-tim jawara semua. Jadi mau tidak mau gitu ya, Persib Bandung memang harus mempersiapkan skuadnya, walaupun katanya akan memaksimalkan jumlahnya. Kan satu musim itu untuk I-League memang membatasi 35 pemain gitu ya. Ya kemungkinan bisa dimaksimalkan 35 pemain dengan membeli pemain baru atau mendatangkan pemain yang memang kemarin dipinjamkan. Nah ini ada opsi-opsi yang sedang harus dikerjakan oleh Coach Igor Tolik, teman-teman. Tapi dari semuanya itu ada satu keyakinan bahwa ya Coach Igor sebetulnya harus membenahi dari internal dulu daripada eksternal, teman-teman. Jadi internal ini, kalau menurut hemat kami gitu ya, dari pandangan kami, bahwa Coach Igor ini harus melanjutkan tradisi yang sudah dibentuk oleh Boyan Hodak di ruang ganti atau di locker room. Kenapa? Karena ini sangat penting. Pemain-pemain kan sebelum bertanding atau setiap hari ketemu di locker room ini harus dijaga moodnya. Kalau tidak ya ini kan setiap pemain punya egonya masing-masing. Sebelum bertanding mungkin ada moodnya yang lagi nggak bagus dan lain sebagainya. Nah inilah yang memang justru lebih concern atau harus lebih banyak perhatian ke locker roomnya, teman-teman. Nah Coach Igor kita harapkan bisa menaungi lah gitu ya, masing-masing pemain ini punya karakteristik yang berbeda sehingga harus disatukan gitu ya. Ini yang susahnya, teman-teman. Nah Boyan Hodak memang kemarin itu kenapa alhamdulillah kita bisa hat-trick juara gitu ya di tengah atau di bawah Boyan Hodak, karena Boyan Hodak berhasil menyatukan pemain-pemain ini di locker room. Nah inilah kuncinya sebetulnya. Jadi kalau Coach Igor bisa menyatukan pemain semua di locker room, ini bisa menjadi senjata yang mematikan untuk musim depan, teman-teman gitu ya. Jadi ya ada masalah pemain baru ya setidaknya ada rumors juga kemarin gitu ya, melanjutkan kemarin ketika pembicaraan dari Kang Adit mengenai salah satu pemain Belanda. Pertanyaannya bisa jadi, bisa tidak gitu ya. Namanya rumors mah dinikmati. Ini pun langsung dari manajemen Persib Bandung gitu ya, dari Kang Adit sendiri bilang bahwa rumors mah dinikmatin aja lah katanya. Nggak apa-apa sok katanya, dinikmatin aja. Namun kalau kita menelaah dari kata-katanya gitu ya, namanya kata-kata yang spontan itu biasanya 50% ada benernya, teman-teman.
tapi tebakan pemainnya, nah ini yang kita nggak pernah tahu. Kalau negara kemarin Kang Adit bilang katanya ya bisa jadi dari Belanda katanya gitu ya. Nah, siapa pemain yang kira-kira dari Belanda yang pernah dirumuskan ke Persib Bandung? Nah, salah satunya posisi penjaga gawang, yaitu Ronald Koeman Junior. Teman-teman, musim kemarin ini santer banget ya, rame banget Ronald Koeman Junior ke Persib Bandung. Nah, kenapa bisa sampai dirumuskan? Karena begini, untuk Ronald Koeman Junior ini memang kan bermain di liga kasta tertinggi di divisi Belanda gitu ya, di kasta pertamanya lah. Sama kalau di Liga 1 mah Persib kan bermain di kasta pertama gitu ya. Walaupun kalau klubnya Ronald Koeman Junior ini ada di papan bawah gitu ya, sehingga ya bisa setidaknya digoyang lah hatinya gitu ya untuk pindah klub, karena ya Eliano Render ini kan ditebus juga dari Liga Belanda gitu ya, yang mana kan bisa walaupun punya kontrak. Nah, Ronald Koeman Junior kenapa musim kemarin dirumuskan ke Persib Bandung tidak jadi? Kemungkinan masih punya kontrak dan juga harganya masih rada awis meren ya. Ini mah teman-teman, ini hanya asumsi kita saja, masih agak mahal gitu ya. Kalaupun ditebus kan Persib sudah nebus ini, nebus itu, segala macam gitu ya. Sedangkan untuk neraca keuangan tim kemungkinan masih belum masuk untuk harga Ronald Koeman Junior. Karena market value saat ini Ronald Koeman Junior ini masih di angka 12 berapa M gitu, atau 12 M lah kita bulatkan. Nah, 12 M ini sebetulnya bisa hilang, teman-teman, bisa hilang di musim ini, karena musim ini Ronald Koeman Junior habis kontrak dengan klubnya di Belanda ini di bulan Juni menurut data terakhir transfer market gitu ya. Ini memang Ronald Koeman Junior habis untuk masa kontraknya di bulan Juni 2026, sehingga kalau mau ditarik ke Persib Bandung kita mendapatkan free transfer, teman-teman. Nah, ada kemungkinan atau tidak, mangga dipikirkan saja gitu ya. Ini memang hanya memberikan satu terawangan saja, karena ya mau tidak mau posisi penjaga gawang juga ini sangat vital, teman-teman. Nyaris di musim kemarin mah Teja Paku Alam mendominasi gitu ya, bahwa ya sebetulnya bisa dibilang cukup juga gitu ya untuk Teja. Tapi kita musim depan bermain di 4 kompetisi. Ingat teman-teman, bermain di 4 kompetisi. Teja juga saya pikir walaupun menjadi penjaga gawang paling dominan, itu pasti ada rasa capeknya gitu ya. Nah, untuk pelapisnya ya siapa lagi kalau memang bukan Fitrah gitu ya, karena Imade sudah bilang kalau musim kemarin mah saya pikir kalau bisa mah saya nggak main lah gitu ya, kata Imade. Jadi mau tidak mau harus ada ya pesaing Teja nih di sektor penjaga gawang. Bagaimana dengan kans dari Adam Priesbeck untuk dipertahankan? Nah, ini juga kita masih menunggu, teman-teman. Adam Priesbeck ini di masa-masanya Boyan Hodak memang tidak masuk dalam skemanya. Saya juga nggak tahu apakah memang ada permasalahan di skema yang memang tidak masuk, atau ada permasalahan di administratifnya gitu ya, yang mana Persib Bandung awalnya sempat dibohongi atau sempat tertipu dalam tanda kutip. Ternyata Adam Priesbeck punya permasalahan ini itu gitu ya. Nah, ini juga kita nggak tahu, tapi untuk kontrak Adam Priesbeck kan masih menyisakan 1 musim lagi sampai dengan 2027. Nah, apakah akan dilepas atau akan tidak didaftarkan lagi, atau akan dipinjamkan? Nah, kita tinggal nunggu nih langkah strategis dari manajemen Persib Bandung bagaimana. Tapi kalaupun mau dimainkan menjadi pesaing Teja Paku Alam, ini juga nggak masalah sebetulnya gitu ya. Yang dicari di musimnya Boyan Hodak adalah penjaga gawang harus bisa build up serangan. Itu yang diingini oleh Boyan Hodak. Tapi ya kita juga nggak tahu ya, kalau Igor Tolik mungkin satu visi dengan Boyan Hodak, berarti ya pengen juga gitu ya dari sektor penjaga gawang, sektor yang paling belakang itu melakukan build up serangan juga. Jadi kalau Ronald Koeman Junior ya saya pikir udah lama main di Liga Eropa juga, di Liga Belanda juga, saya pikir ya oke lah, kita juga lihat
beberapa pemain keturunan Belanda atau pemain dari Belanda asli juga kan memang bagus gitu ya kalau untuk build up serangannya, terutama ya kita kalau dari sektor penjaga gawang ini diharapkan yang bisa menjadi pendamping Teja Paku Alam, walaupun Teja Paku Alam juga harus punya tantangan gitu ya nantinya kalau memang ada penjaga gawang yang baru. Nah, Ronald Koeman Junior ini ya salah satu pemain yang dari musim kemarin dirumorskan dan kebetulan aja gitu ya dari Belanda negaranya. Nah, apakah memang akan ke Persib Bandung? Karena rumorsnya bukan hanya Persib Bandung, tapi Lion City Seller juga mengincar tanda tangan dari Ronald Koeman Junior ini, teman-teman. Nah, ada di media sosial mah ada konspirasi gitu ya. Mungkin LCS atau Lion City Seller ngambil Ronald Koeman. Nah, kipernya Lion City Seller kan dari Kroasia gitu ya, Ivan Susek atau Ivan Susak dibacanya. Nah, itu akan ke Persib Bandung karena sesama dari Kroasia katanya. Nah, ini juga kita belum bisa konfirmasi pola apa ya polanya gitu ya. Tapi yang jelas kalau berdasarkan omongan bercanda atau bisa serius dari Kang Aditya, ada pemain dari Belanda katanya ya, mungkin salah satunya Ronald Koeman Junior. Nah, sekali lagi ini hanya asumsi awal gitu ya teman-teman, namanya rumors, dinikmati saja, tapi ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tergantung sudut pandang kita semua teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan saja beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Karena ini weekend jadi kita rada enakin bacanya, tidak terburu-buru waktu ya. Baik, yang pertama Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Untuk di Shopee Cup sistem mainnya gimana? Home away atau gimana? Kalau di Shopee Cup ini jadi kita ada ini ya, ada round robin round robin gitu ya kalau nggak salah. Jadi satu putaran dari setiap grup kan ada grup A, grup B. Nah, masing-masing grup kan ini diisi single round robin punten. Jadi dari satu grup ini dari 7 tim itu akan memainkan 6 pertandingan, 3 kandang, 3 tandang gitu ya. Nah, kandang-tandang ini nanti ditentukan oleh pihak penyelenggara dulu siapa yang jadi kandangnya, siapa yang bertandang gitu. Nah, untuk nantinya setelah hasil dari grup ini, dari grup A, grup B itu diambil poin tertinggi dari 6 kali bertanding ini, 4 tim teratas yang mendapatkan poin tertinggi itu akan masuk ke perempat final dan akan ya bertemu gitu ya. Nah, baru di situ sistemnya home dan away gitu ya, kandang tandang ya sesama tim itu saja. Jadi nanti di perempat final ini sistemnya baru kandang tandang teman-teman. Jadi Persib Bandung mudah-mudahan masuk dalam 4 besar gitu ya hasil akhir yang masuk ke perempat final. Nah, dari mulai perempat final sampai final ini 2 leg akan dimainkan, 2 leg kandang tandang. Jadi final pun nanti ada kandang tandang gitu ya teman-teman. Itu untuk sistemnya. Jadi dari 7 tim nanti yang akan masuk ke perempat final itu hanya 4 tim. Jadi yang gugur ya 3 tim gitu ya, masing-masing grup A dan grup B. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Kang Roni, mau tanya kalau Shopee Cup disiarkan langsung di TV mana? Shopee Cup itu disiarkan di RCTI dan streamingnya atau streaming ini di Vision Plus teman-teman. RCTI untuk di TV, tayangan langsung di TV, tapi kalau lewat live streaming itu di Vision Plus gitu ya. Saya hampir sama Vision Plus dengan video.com. Kalau video mah kan punyanya MT, kalau RCTI kan MNC Group gitu ya. Baik, selanjutnya Kang Punten, untuk jadwal Persib minta jadwalnya kapan aja? Jadwal apa ini teh? Kalau untuk jadwal Shopee Cup mah dimulainya bulan Agustus, tapi belum keluar untuk jadwalnya gitu ya. Jadi ya nanti mungkin diupdate lagi oleh AFF-nya, tapi kalau untuk jadwal yang lainnya yang juga baru fix itu kualifikasi menghadapi Manila Tiger untuk ACL 2 itu tanggal 12 Agustus. Yang lain-lainnya belum ada tanggal yang pasti. Piala Presiden belum ada jadwalnya, lalu juga belum ada jadwal pastinya gitu ya, walaupun direncanakan akhir Juli. Kalau Liga 1 pun
4 September katanya, tapi ya biasanya kan suka maju dan biasanya suka diundur. Kita juga masih nunggu. Lalu juga ada ACL 2 yang kemungkinan akan dimulai bulan Agustus juga ya, setelah kualifikasi gitu ya. Jadi belum ada jadwalnya. League Cup atau Piala Indonesia juga belum ada jadwalnya. Jadi ya baru kualifikasi ACL 2 saja yang sudah fix jadwalnya di tanggal 12 Agustus. Yang lain-lainnya belum ada tanggal pastinya. Walaupun sudah ditertera gitu ya, BRI Super League akan mulai 4 September. Tapi biasanya mah yang udah nggak pernah tepat waktu gitu teman-teman. Ya kita tunggu aja nanti. Lalu jersey yang dipakai di Shopee Cup versi ACL atau Liga, Kang? Nah ini menarik nih, katanya akan ada yang baru gitu ya, tapi kita nggak tahu apakah nanti desainnya yang baru atau penampilannya yang baru atau bagaimana. Ya kita tunggu teman-teman, mudah-mudahan di bulan Juli lah paling telat kita sudah bisa launching dari jersey Persib musim depan, termasuk yang untuk di ACL, di Asia dan lain sebagainya gitu ya. Baik, selanjutnya jadinya Persib pindah kandang tekang musim depan. Insya Allah masih tetap di GBLA, tapi gini, kemarin gitu ya, update dari manajemen ini bahwa sebisa mungkin Persib Bandung itu kalaupun ada renov masalah rumput, itu diganti rumputnya harus selesai sebelum menghadapi kualifikasi ACL 2 12 Agustus menghadapi Manila Tiger. Jadi ini harusnya minimal kan 2,5 bulan. Ya sekarang dikejar 1,5 bulan atau 1 bulan 40 hari lah, ini harus selesai kumaha carana. Nah ini lagi difikirkan teman-teman, opsi terbaik. Karena mau tidak mau ya, kalau untuk pindah kandang ini rada riweuh katanya, untuk verifikasinya riweuh, lalu belum juga nanti misalkan ada kurang ini, oh stadion ini tidak memenuhi syarat Asia dan lain sebagainya. Nah ini riweuh katanya teman-teman. Jadi tetap menginginkan semuanya bermain di GBLA, tapi ya manajemen juga ingin untuk ngebagusin lah untuk rumputnya. Jadi ya solusinya adalah 1,5 bulan harus selesai sebelum kualifikasi. Nah setelah itu dirapihin lagi karena masih ada waktu gitu ya sebelum liga dimulai. Jadi ya kita lihatlah bagaimana nanti keputusan terbaik dari manajemen Persib Bandung, tapi maunya ya main tetap di GBLA gitu ya teman-teman. Mungkin ya itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.